Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2, tahun 2025, di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor NIM 2530112769. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Karena kalau nggak ada sehat, kita nggak bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam aktivitas kita. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita mulai dengan doa dulu. Silakan ketua kelasnya mana? Ya, Ilham. Baiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut tasbih ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, semoga setiap aktivitas diawali dengan doa. Allah selalu memberikan kemudahan kita dalam belajar. Yang terpenting adalah Pak, kita paham, ilmu dapat dan bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Bapak absen dulu kelas ini. Semua pada hadir ya, mudah-mudahan. Azulfa hadiro. Anggia, Alessia, Azwaka, Angel, Asfa, Alika, Mila, Kamila, Maliha, Syasa Alesya, Raihan, Naji, Ibnu, Ilham. Alhamdulillah, semua hadir ya, dengan tanpa ada yang halangan. Baik, sebelum mulai Bapak pengen mengecek kebersihan kalian semua. Tempatnya sudah bersih ya, dicek semua ya. Usahakan budayakan bersih, karena apa? Allah itu suka pada sesuatu yang bersih. Kalau kondisi kelas bersih, ya kan, lingkungan bersih, hati juga mempengaruhi bersih, ya. Karena Allah suka terhadap yang bersih. Sebelum kita mulai langkah berikut, kita menyaksikan bareng-bareng lagu kebangsaan Indonesia, ya. Sebagai wujud kita sebagai anak bangsa mencintai bangsanya, mencintai negerinya, supaya tertanam patriotisme dalam diri kita. Ya, baik anak-anak, kita saksikan.
Mohon berdiri semua. Pancasila Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. luar biasa. Alhamdulillah. Silakan dipersilakan duduk kembali, ya. Ingat kalau Bapak masuk ke sini pelajarannya apa? PA, PAI sudah siap semua? Ya. Baik, Bapak pengen mengajak kalian itu melihat satu tayangan lagi tentang berkaitan tentang materi kita. Ya, mudah-mudahan setelah melihat sebagian video pendek, kalian bisa merenung dan intinya bisa berubah, ada perubahan. Ya, karena apa belajar itu ada perubahan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya belum paham menjadi paham. Yang tadinya belum baik menjadi baik. Ya, baik. Bapak akan putarkan videonya. Ya. Ketika masalah membuat ibadah itu, ketika rasa kecewa berhasil membungkam, ketika kesulitan membuatmu tak bergerak tak berdaya, ketika kau bersemangat mewujudkan harapan, tidak kau dapat. Tegakkan sholat. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. Sholat adalah jalan penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Sholat merupakan jalan untuk memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan belayan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menghilangkan penyakit hati dari sifat iri dan dengki. Sholat adalah pelipur lara bagi Nabi, sahabatnya, dan kita semua. Subhanallah, itu pentingnya sholatnya. Sholat itu sebagai pelipur lara bagi zaman dulu itu para nabi, ya para sahabat, ya Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu kalau ada suatu masalah sholat, pentingnya sholat. Ya. Karena apa? Sholat bisa menjadikan kita itu menjadikan apa? Tenang, tentram, ya kan? Termasuk di zikir. Satu lagi ya. Silakan disimak.
Mark and Marshall and Mary, my brother, isn't this tiring? We've been tired many times. Business, career, ego, lust, and interests all fuel our obsessions to the point where we're reckless following their will. Yes, and not only that, they make us willing to sacrifice anything. Yes, anything, our self-respect, honor, family, and even our religion. Because of these vicious worldly obsessions, it feels like we've forgotten Allah for too long. The boundaries of halal and haram have long been erased from the boundaries of our considerations. This tongue has long been numb to mention His name. This almost. Never looks up to complain about our poverty to Him when this forehead has not fallen for a long time, lost in prostration and tears. My brother, until when must all this happen? Until tomorrow, next month, next year, or tomorrow will not necessarily come into our lives. Maybe tomorrow the world will be ended for us. Maybe tomorrow you will be lying stiff in the corner of the luxurious house that has lulled us to sleep. Maybe tomorrow everyone will suddenly cry for us. Maybe tomorrow we will have left everything behind and the time will come to take responsibility for everything. Brother, go home. Go home to Him now. Also, fall down before Him. Because He is Allah, your Lord and my Lord. So happy and excited about your repentance. Nah, gimana? Masih malas sholat? Siapa yang di sini kalau masih masalah sholat itu masih disuruh-suruh? Ayo. Siapa yang masih disuruh saja kalau melaksanakan sholat? Insya Allah di sini semangat ya. Nggak disuruh begitu berkumandang azan langsung ambil air wudhu ya, langsung ambil wudhu sholat. Tadi kalau Bapak amati video tadi itu semua orang itu akan kembali pulang kemana? Dengan gerbang kematian ya kan. Kalau sudah mati sudah selesai kewajiban yang ada di dunia ini. Sesibuk apapun orang itu akan mati ya kan. Maka sholat itu salah satu amal ibadah yang pertama kali ditanyakan. Kalau sholatnya baik, semua amal pun baik diterima. Tapi kalau sholatnya itu buruk, jelek, maka amal yang lain itu jelek semua. Ya, makanya kita kembali. Artinya apa? Yang masih belum sadar, yang masih malas-malasan, ya kan? Yang masih ogah-ogahan dalam perintah sholat, sekarang harus dirubah. Sholat, ingat, mati tidak ada yang tahu, nggak mengenal usia, nggak mengenal waktu, ya kan? Baik,
sebelum memasuki pelajaran, Bapak akan memberikan pengarahan ya waktu minggu kemarin tentang tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang ini tentang menghadirkan, pertama ada 3 poin ya. Pertama, menghadirkan sholat dan zikir ya, dan syarat sahnya sholat. Yang kedua, dalil-dalil yang menerangkan tentang perintah sholat dan zikir. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga masih ingat? Yang ketiga adalah hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan. Bisa dipahami? Ya, pertama adalah menghadirkan sholat dan zikir dan syarat sahnya sholat. Kedua, dalil-dalil tentang sholat dan zikir. Terus yang ketiga, hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupannya. Ya, itu ya. Ya. Coba Bapak ice breaking dulu. Berdiri semua. Ya. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, 2 kali. Kalau Bapak sore, berapa kali? 3 kali. Kalau malam, iya kan? Awas, jangan keras-keras. Nanti bahaya ini. Ya. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore, malam, pagi. Ya, luar biasa. Masih semangat ya, masih fokus ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya. Sebelum tugas, Bapak akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas ya. Silakan didengarkan dan dilihat, diresapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir, sarjana pendidikan Islam, mahasiswa PPG Web 2 di LPTK Universitas Syahrul Jati Cirebon. Berikut adalah tugas media pembelajaran saya. Kali ini kita belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dan kita bertafakur bersama. Islam ibarat sebuah bangunan. 1, syahadat sebagai fondasi. 2, sholat sebagai tiang agama. Dan 3, dakwah sebagai atap. Selanjutnya yaitu makna sholat. Secara bahasa, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat yang merupakan turunan dari kata yusolli, sholat. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perintah pelaksanaan sholat. Ayat dalam Quran surat Al-Inkabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Arti dari Quran surat Al-Ankabut ayat 45 artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa. Nah, zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat,
Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil perintah berzikir, Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kita belajar tentang cara berzikir. Pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran dan sholawat. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Satu, tertanamnya akidah tauhid dan jiwa seseorang. Dua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Demikian video pembelajaran tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tema tentang sholat ya, zikir dalam kehidupan. Ya. Karena apa? Islam itu dibangun dengan fondasi, ya. Pertama, fondasi pertama adalah tentang sholat, ya. Sholat, makanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ibaratnya apa? 5 jari ini. Ya, contoh, tentang sholat saja. Kita memegang sesuatu iman, ibarat iman ini ya, dipegang. Yang 5 jari ini adalah simbol dari sholat. Ya. Kalau kita meninggalkan sholat subuh, lepaslah satu. Ya. Kita meninggalkan sholat duhur, lepaslah keduanya. Kita meninggalkan sholat asar, lepaslah yang ketiga. Kita meninggalkan sholat maghrib, lepas yang keempat. Begitupun, begitu kita meninggalkan sholat isya, jatuhlah iman kita dengan nista. Itu ibaratnya. Makanya dikatakan pondasi. Ya. Kalau pondasinya itu tidak kuat, maka rapuh semua. Bangunan kalau nggak ada pondasi, ambruk. Ya kan? Roboh, kalau 3 tingkat, beberapa lantai itu hancur. Ya, apalagi iman kita, kalau kita iman kita, pondasi kita nggak kuat, hancur. Apalagi meninggalkan sholat, itulah. Ya, terus apa? Dalilnya sudah jelas, ada. Ya, terus yang ketiga adalah hikmah. Hikmah sholat dan zikir pasti punya hikmah, dan Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan ibadah, pasti ada hikmahnya. Gak mungkin gak ada hikmahnya, ya kan? Kenapa? Salah satu makhluk Allah yang diberikan wewenang, diberikan kewajiban oleh Allah itu apa? Siapa? Ada 2 makhluk, yaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun, kata Allah. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Sebenarnya itu kita itu butuh ibadah, itu kita yang butuh Allah apa Allah yang butuh kita? Kitanya yang butuh Allah, butuhnya sholat. Kalau kita sholat atau enggak sholat, yang rugi siapa? Contoh, kalau kita enggak sholat, yang rugi siapa? Allah apa kita? Kita yang rugi. Disiksa, karena sholat adalah suatu kewajiban. Dalam hal ini sholat wajib. Ya, yang rugi kita disiksa. Kalau kita melaksanakan sholat, ya, yang untung siapa? Kita sendiri. Allah mah enggak rugi, enggak untung. Itu buat kalian. Ya, yang kedua adalah jin. Jin dan manusia maksudnya. Itu 2 makhluk yang diberikan mandat kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu hikmahnya. Terus hikmahnya zikir apa? Zikir itu salah satunya adalah hikmahnya menjadikan kita hatinya tentram, sumpek menjadi tenang, pikiran semrawut jadi longgar.
fadilah dari zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya berzikir kepadaku, kata Allah, hatimu menjadi tenang. Kalau kalian sumpah pikirnya nggak masuk pelajarannya, pelajaran apa nggak masuk, zikir kepada Allah, minta kepada Allah. Agar apa? Agar diberi kemudahan dalam belajar, pikirannya dijembarkan. Maka kita itu setiap sebelum kita mulai belajar baca doa. Karena apa? Kita itu kalau berusaha, ya, ini kan berusaha ini belajar, ya kan, harus dikaitkan dengan doa, ikhtiar, ya kan, doa dan tawakal harus beriringan. Kalau orang ikhtiar tanpa doa sombong, ya kan. Kalau orang berdoa tanpa ikhtiar itu apa? Orang-orang pengemis, minta nggak kerja, mengharapkan sesuatu, ya kan. Jadi doa, ikhtiar, doa yang ternyata tawakal itu harus beriringan, ya. Oke, nanti sebelum Bapak masuk ke materi berikutnya, Bapak memberikan membuka LKS yang kalian pegang itu, silakan dibaca, dibuka, ya. Ya. Kalau sudah dibaca, nanti Bapak akan memerintahkan kalian menjadi 3 kelompok. Ya, mana kelompok pertama nih? Kelompok pertama sini, ya. Kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, ya. Sudah Bapak bagi, ya. Karena kemarin sudah disepakati, ya. Ini kelompok 3, ya. Nanti kelompok pertama Bapak perintahkan, ya, bikin memnep, ya, gambar tentang menghadirkan sholat dan zikir dan syarat sahnya sholat. Kalian bebas, reaksi kalian gimana? Kreasi lah, sebagus mungkin, terbaik mungkin lah, ya. Nah, terus kelompok 2, ya, bikin map, ya kan, tentang dalil, ya, lebih dari 1 lah, ya, dalil tentang sholat dan zikir, ya. Bisa dipahami? Ini kelompok 3, Bapak beri tugas tentang hikmah-hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan. Hikmahnya apa? Pasti ada hikmahnya, ditulis atau digambar, bentuk gambar, map, ya. Silakan. Alatnya sudah ada semua, pensil udah siap semua. Silakan, ya. Barangkali bisa kerjasama, ya. Kalau ini bagian Quran, nulis terjemah, ya. Kalau ini menulis, kalau banyak gantian supaya aktif semua, ya. Ya. Kalau ada salah satu nggak ada spidol bilang, ya. Barangkali pinjam sama teman. Ya, satu lagi, ya. Nah. Ya. Silakan kerjakan. Buka LKS-nya, ya, dilihat, ya. Tuh. Yang kemarin pelajaran sudah Bapak jelaskan semua itu. Ya. Dibikin ini aja, map. Ya, tulis. Nggak mesti harus besar, yang kecil yang penting muat, ya. Nah, coba sudah siap, lengkap? Tes bedol. Tapi bisa boleh gantian nanti, ya. Ya, musyawarahkan modelnya seperti apa, ya. Ya, seindah mungkin, ya. Dan harus bisa dibaca, ya. Angel, lengkap ini. Ya, nanti. Ya. Ya, yang penting muat, ya. Jadi tema apa tadi yang Bapak tugaskan masuk semua itu, ya.
materinya. Wah, ini bagus nih, mantap. Ya, terus modelnya. Apa ini? Ya, boleh. Ya, disesuaikan aja. Ya. Ada kendala? Oke, bagus. Oh, ini. Boleh dimasukkan? Oke. Ya. Apa yang belum paham itu? Boleh cari itu, boleh. Ya. Wah, bagus nih, hotnya, keren. Ya, boleh cara itu, boleh. Nah, ya. Nggak apa-apa, ya itu. Jangan lupa nanti di pojok kanan dikasih anggota nama ya, kelompoknya. Emil, bisa, oke. Atau boleh kalau ada kalian tahu ada dalil lain yang berkaitan dengan salat, boleh dimasukkan, nggak apa-apa. Yang kalian tahu ya. Atau bisa dijabarkan, nggak apa-apa ini. Ya. Dikasih warna nggak apa-apa ini, di model.
Ini masuk berarti ya? Kalau kolom masuk ke kolom. Oke. Ya. Nah, mantap. Bagus itu. Boleh kasih gambar, boleh. Model apa. Tentang orang lagi sholat. Supaya lebih menarik. Ada di sini ada. Ya, silakan. Ada. Boleh di gantian. Berapa nih? Wah, bagus ini. Mantap. Ya boleh dikombinasikan, nggak apa-apa, dikombinasikan lebih gambarnya itu loh. Bisa gambar bagus tuh, gambar luar biasa ini. Dalil. Dalil zikir satu lagi. Dalil zikir boleh. Satu lagi nggak Pak? Nggak apa-apa. Oh, dua. Ada nggak? Di Al-Qasa ada dalil zikir. Ya ada. Cari dalil zikir. Mana bab zikirnya? Zikirnya. Bab zikir tadi. Bab 3. Oke. Boleh, ya. Kan ada. Ya apa ada? Ini ada nih. Ya. Sholat ya. Ini ada ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah kan termasuk. Bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Ya. Ainul qulub. Ada lagi. Ya, ya. Ini kan hanya kepada hanya kepada berzikir pada Allah, hatimu akan tentram. Berzikir kepada Allah, hatimu akan tentram. Boleh itu dimasukkan. Barangkali yang lain ada, ini dalil di luar, nggak apa-apa, bagus, lebih bagus. Ya. Ya siapa yang biasa tahu dalil tuh ada, masukin aja nggak apa-apa. Ya. Bisa sholat lebih dari 2 nggak apa-apa. Ini ya yang berkaitan dengan dalil sholat dan zikir.
Siapa yang di sini bisa gambar? Sistem. Biar lebih menarik. Boleh gantian boleh. Ya, boleh Bapak kalian ajak ice breaking dulu. Ya, boleh ya. Gimana, tepuk sholat atau tepuk apa nih? Ayo, ice breaking dulu. Ya. Semangat. Salam semangat ya. Ya, tepuk semangat bisa. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Ya, silakan. Lanjutkan. Wah, mantap ini. Semangat semua. Ya, lanjutkan. Iya. Gantian. Oh, bagus ini. Udah ada lengkap ini. Ya. Barangkali yang lain bisa ngasih masukan apa tambahan, boleh. Ya. Nah, ini boleh nih. Bagus nih. Ada gambarnya? Boleh yang lain Mila? Melaksanakan sholat. Apa? Melaksanakan sholat. Itu dikomunikasikan, di hias. Ya. Ada spidollarnya supaya lebih menarik ya. Nah. Warna lain boleh kok dipakai. Kombinasikan dengan warna lain boleh. Gambar lagi apa ini? Ruku. Itu jatuh itu.
Mbak, ini bisa gambar aku. Bisa gambar, bagus. Boleh dirangkai itu. Jangan lupa namanya. Iya, dikasih di pojok. Bila udah. Bagus tuh. Bagus banget itu. Luar biasa. Bagus ya. Bagus ya. Keren. Bisa lukis ya. Juara kaligrafi ya. Nanti jadi model. Bagus. Ada $10 ya, itu bisa di model supaya lebih menarik ya. Ini udah bagus itu. Tata letaknya bagus.
Caranya ya, bisa boleh disesuaikan. Apa? Buat lebih besar, tuh. Bisa lebih besar, boleh. Jangan terlalu kecil, agak besar dikit nggak apa-apa. Ya, kan nggak kelihatan. Ya, kalau lebih besar kan nggak enak kelihatan. Kita bentar lagi ya, 5 menit lagi harus selesai. Boleh ditulis nggak apa-apa. Ditulis ya. Tulisannya yang jelas ya. Jelas. Hah? Ya. Boleh, boleh. Ayo, udah. Bapak kasih waktu 3 menit lagi, harus selesai ya. Nah. Ya, ayo kejar. Ini, ayo, cepetan. Tuh, cepetan. Ya, cepetan ya. Boleh. Boleh. Begitu. Boleh. Enggak apa-apa. Ini. Coba. Boleh di
Luar biasa. Wah, mantap gambarnya. Kelompok 1 udah? Udah? Ya, kelompok 1 kalau sudah presentasi di depan. Boleh? Siap? Satu. Ya. Siapa? Maju ke depan semua. Maju dulu depan, ya. Ya, di depan. Di sini boleh, di sini. Ya. Siapa yang baca? Yang menerangkan? Ya. Salam dulu. Ya. Ada yang megang. Coba. Mana hasilnya? Ini tentang apa? Ya. Mengajarkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertopik Yang keras suaranya. dan zikir beserta syarat-syarat. Apa itu arti sholat? Sholat menurut bahasa yang berasal dari kata sholat yang berarti doa. Dan sholat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa arti zikir? Zikir dalam bahasa artinya ingat. Dan secara istilah, zikir itu mengingat Allah, baik itu melalui hati ataupun lisan. Dan di sini ada syarat-syarat sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga yaitu tamyiz. Tamyiz adalah orang yang telah cukup umur dan bisa membedakan mana yang hak baik dan mana yang batil benar. Yang keempat adalah masuk waktunya sholat. Yang kelima suci dari hadas dan najis. Yang keenam menutup aurat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Apakah ada yang ditanyakan dari hasil kajian? Coba kelompok mana nih? Coba, silakan. Apa? Kenapa sholat? Ulangi yang keras. Apa? Kenapa sholat itu diwajibkan bagi orang Islam saja? Kenapa sholat itu diwajibkan bagi orang Islam saja? Ayo. Yang keras siapa aja? Karena sholat itu hanya diperintahkan untuk orang yang beriman, yaitu orang Islam saja, tidak diwajibkan untuk orang non Muslim seperti Kristen dan agama yang lain selain Islam. Ya, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi buat kelompok 1? Hah? Udah, nggak ada. Udah. Sepakat ya? Ya, udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Belum. Oh ya. Ya, kelompok 3 boleh? Siap? Oke, siap. Ayo maju. Siapa yang ini? Agak keras suaranya ya, Anggi. Coba kedengaran. Ya. Siap-siap kelompok 2 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari hikmah yang kita temukan dari hikmah sholat dan hikmah zikir. Pertama, hikmah sholat. Yang pertama itu sarana untuk menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya manusia itu bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kapan saja, hanya saja kitanya yang tidak sadar kalau misal kitanya yang melupakan gitu loh. Lalu setelah itu ada menjadi benteng dari segala perbuatan tercela. Insya Allah kalau misal kita sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, itu bisa dijadikan kita sebagai benteng pertahanan kita dari perbuatan-perbuatan tercela yang ada di dunia. Lalu ada penolong di saat berada dalam kondisi sulit dan susah. Kalau misal di dunia ini tuh udah bukan sesuatu yang berpihak pada kita, kemana sih kita lari? Pastinya kepada sholat dan ibadah tersebut, biar hati kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Lalu belajar untuk hidup disiplin.
Sejak kecil kita selalu diajarkan untuk sholat tepat waktu, sholat apa aja lah gitu, walaupun gerakannya dulu masih belum benar. Tapi setidaknya itu tuh suatu cara orang tua kita untuk mendidik kita agar kita tuh terbiasa untuk melakukan sholat pada saat itu. Gitu. Lalu ada meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan. Tentunya sholat ini itu yang mendapat keuntungan kita dan yang mendapatkan rugi pun kita. Jadi misalnya dijauhi dari kemunafikan. Insya Allah zikir itu bisa menjadi benteng juga untuk dijauhkan dari kemunafikan manusia, kemunafikan dunia. Lalu ada membentengi diri dari setan juga. Kalau misalnya manusia banyak berzikir, ibaratnya kayak pakai zarah perang gitu loh. Jadi setan nggak akan ada yang dekat. Terus dibukakan pintu maaf dan ampunan. Insya Allah kalau kita melakukan kesalahan yang besar dengan berzikir, insya Allah dia maafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus merasa ketenangan dan ketentraman seperti halnya tadi. Zikir juga bisa menambah ketenangan dan ketentraman hati kita. Itu adalah hikmah zikir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa? Untuk kesehatan spiritual. Ulangi dibaca. Mengapa sholat dan zikir penting untuk kesehatan spiritual? Pertanyaannya mengapa sholat itu? Sholat dan zikir penting untuk kesehatan. Sholat dan zikir itu penting untuk kesehatan spiritual. Mengapa? Untuk kesehatan spiritual berarti kesehatan rohani gitu kali ya. Dengan berzikir tuh tentunya bisa membuat hati kita jadi lebih tenang. Kalau misalnya kita nggak zikir nanti rohani kita tuh sumpek gitu loh. Jadi kalau misalnya kita zikir kan bisa menjadi lebih tenang gitu. Cukup jawabannya? Ada ditanya lagi nih? Lewat. Baik, kalau begitu kami dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kelompok siapa yang belum? Kelompok berapa? 2. Ya. Silakan. Presentasikan hasil karyanya. Ya. Siapa yang jadi ini? Baca? Hah? Nila. Gimana? Ali bin Abi. Gimana? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dalil sholat dan dalil zikir. Nah, salah satu dalil sholat yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat dan rukulah serta orang yang ruku. Lalu ada dalil sholat yang satunya lagi wasta'inu bis sabri was sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita tuh memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan disertai dengan sholat. Tapi itu sholat tuh hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terus ini ada dalil zikir. Wadhkuru rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan di pagi hari. Kita tuh itu disunahkan untuk membaca tasbih sebanyak-banyaknya pada di waktu petang dan pagi hari. Terus satunya lagi tuh fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Karena itu kita tuh harus ingat kepada Allah supaya Allah tuh juga ingat kepada kita. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 bertanya. Apa pentingnya dalil dalam perintah mengerjakan sholat dan zikir?
Apa pentingnya dalil? Apa pentingnya dalil dalam salat dan zikir? Dalil itu sangat penting karena sebagai dasar untuk melakukan ibadah. Kalau nggak ada dalil tuh kayak berarti kita tuh kayak nggak dikasih arahan untuk melakukan sesuatu gitu. Puas jawabannya? Ya, ada lagi? Ada lagi? Sudah. Ya, sekian dari kami, kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Jadi tadi itu apa pertanyaan yang pertama? Hah? Tadi pertama apa pertanyaannya? Pentingnya dalil ya. Yang ketiga berarti pentingnya dalil. Allah itu memerintahkan sholat. Ya, contoh sholat ya, kewajiban. Itu didasari dengan apa? Nah, ada dalil. Ya. Kayak negara itu kan mempunyai undang-undang, aturan. Ya kan? Aturan untuk siapa? Untuk warganya, warga Indonesia. Ada undang-undang dasar, Pancasila itu kan cuma untuk mengatur. Ya kan? Rambu-rambu lalu lintas ada. Ini Allah di dalam Al-Quran memerintahkan aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, ya kan? Sebuah kewajiban. Ada pertanyaan tadi ada, kenapa sholat itu tadi kan ada hanya diperintahkan kepada orang Islam saja. Inna dina indallahil Islam, kata Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah dan Islam. Di dalamnya ada perintah, larangan, anjuran. Ya kan? Contoh perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat. Itu perintah untuk ditujukan kepada orang muslim. Orang yang beriman. Ya. Orang beriman. Apa arti iman itu? Apa iman itu? Percaya akan adanya Allah. Ya, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Yang kalau digabungkan menjadi takwa. Jadi orang non muslim di luar Islam tidak diberikan kewajiban. Yang diberikan kewajiban adalah orang yang beriman, orang Islam. Ya kan? Tuh. Makanya kalau merasa kalian itu beriman, ya sholat. Jangan sampai disuruh-suruh, ya kan? Sholat. Kalau nggak sholat, dosa. Karena sholat adalah kewajiban. Dijalankan mendapatkan pahala, ya namanya wajib nih. Ditinggalkan mendapatkan siksa, finnar, ya kan? Neraka, disiksa. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apa itu hikmah tadi? Apa itu? Ada pertanyaan apa tadi? Hikmahnya, ya. Allah memerintahkan, pasti mempunyai hikmah. Konsekuensi kan, mempunyai hikmah, ya kan? Agar apa? Kita menjadi apa? Sebagai hambanya, diakui sebagai hamba yang baik, ya kan? Qiyamul lail, berdiri tengah malam, sujud, sholat, atau sholat wajib, ya kan? Sebagai hamba yang baik. Ya kan? Dan hikmahnya berzikir. Itu apa? Hatimu menjadi tenang. Karena ada dalil yang mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat kepadaku, kata Allah. Hatimu menjadi tentram. Hatimu menjadi tenang. Makanya kalau kalian sumpah susah belajarnya, ya kan? Gak masuk-masuk. Kita harus mengguide. Harus bersandar kepada Allah yang memberikan sumber ilmu, ya kan? Yang ngasih ilmu itu siapa? Oh, Allah, bukan yang lain. Yang lain cuma hanya sebatas perantara. Ya, minta kepada Allah diberi kemudahan dalam belajar. Setelah belajar, masukkan dalam hati, ya kan? Ya kan? Dalam hati ditanamkan dalam kolbu, ya. Karena belajar itu apa? Sebuah perubahan, ya kan? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya buruk menjadi baik,
Yang tadinya malas menjadi rajin. Yang tadinya malas-malasan sholat menjadi rajin, ya kan? Begitu tuh salat apa? Tadi ada syarat sahnya sholat. Ya, apa itu syarat sahnya sholat? Ya, beragama Islam. Kalau bukan orang Islam tidak sah. Kalau ada orang Muslim pengen sholat, silakan saja, ya kan? Silakan saja. Siapa tahu dapat hidayah, ya kan? ya, gitu ya. Jadi hikmahnya berzikir, ya, itu banyak sekali. Ya. Gitu ya. Hikmahnya berzikir, hikmahnya sholat, mengandung banyak sekali manfaatnya. Ya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu punya akal dan pikiran nafsu. Kadang orang itu dikala senang, dikala sedih, dikala duka. Ya. Kalau kita bersandarnya pada manusia selain Allah, itu tidak menjamin. Kalau kita duduk di tepian sungai, ya, terus kita mau jatuh bersandar pada rumput, itu bisa jadi rumput itu bisa kecabut langsung jatuh. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah, tidak ada yang lain menghalanginya. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita sebagai orang beriman, kalau bersandar kepadaku, yang lain tidak akan bisa menghalangi, ya kan? Tidak bisa. Sekuat apapun manusia, sekuat apapun makhluk lain selain Allah, tidak akan bisa. Ya, oke. Ice breaking dulu, boleh? Ya, ayo silakan berdiri. Tepuk apa nih? Tepuk sholat, semangat. Ya, berdiri. Tepuk semangat. Semangat, luar biasa. Terima kasih. Ya, nih. Dan Bapak pengen bagikan refleksi ya. Kalian tulis ya sesuai dengan hati kalian masing-masing ya. Oke, silakan. Ini ya. Najib, silakan ditulis ya perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran. Ya. Ya, udah. Tulis lagi. Siapa Pak? Siapa Pak? Ambil. Ini aja. Ambil. Ya, silakan ditulis ya. Dan dilihat aja, ditulis. Oke? Boleh. Sesuai dengan isi hati kalian. Agak besar boleh, nggak apa-apa ditulis. Nggak kelihatan. Ya. Ya.
Dah. Ini nih. Kumpulin ya. Kalau udah dikumpulin. Dah. Tulis ya. Apa? Ya, yang belum tulis ditulis. Ya, sesuai dengan hati kalian, isi hati kalian. Ya, supaya jelas. Nah, kelihatan kan? Oh. Ya. Oke, mana ini hasilnya? Coba. Bahagia selalu. Ya, sini kalau sudah dikumpulkan. Oke. Ya. Oh, ini. Dah. Yang belum? Silakan. Lagi coba lihat. Dilihat lagi coba. Dilihat lagi. Dah. Luas. Dah. Ini udah. Oke. Coba ini. Dah. Ya. Luar biasa. Oke. Boleh. Oke. Alhamdulillah pada hari ini lancar. Tepuk tangan. Ya, tepuknya keras. Yang keras. Ya, semangat. Ya. Hari ini alhamdulillah Bapak sudah memberikan materi dari awal ya kan sampai selesai. Yang pertama tentang menghadirkan sholat ya, zikir ya dalam kehidupan dan syarat sahnya sholat dalam kehidupan. Terus yang kedua dalil-dalil tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Terus yang ketiga adalah hikmah-hikmah sholat dalam kebaikan ya. Jadi gini, ingat pesan Bapak sebagai bahan renungan motivasi kalian. Kita hidup di dunia ini selamanya apa ada waktunya? Sementara. Tahu kayak kita kontrak, kayak kita sekolah di SMP selama berapa tahun? Secara formal 3 tahun. Apa mungkin sampai 4 tahun di SMP terus? Gak mungkin, bete, ya kan? Pasti akan lepas. Begitupun hidup di dunia, dari lahir, beranjak dewasa, terus meninggal. Mati itu tidak mengenal waktu dan usia, ya kan? Ada anak kecil begitu lahir meninggal ada yang lagi belajar meninggal ada yang lagi belajar tidur kebablasan ada, ya kan? Ada yang apalagi. Jadi nggak mengenal waktu dan usia kalau masalah mati itu. Ingat kata Allah, kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk materi minggu yang akan datang ya, kita akan bahas tentang Asmaul Husna, ya kan? Tentang Asmaul Husna, ya. Awas, nanti persiapkan. Dari minggu depan ya, harus
dibaca ya, dibaca semua. Ya, baik, sebelum kita penutup ya, kita berdoa dulu kepada Allah ya. Dari rangkaian-rangkaian dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat. Manfaat untuk kita dan untuk yang lain. Silakan dipimpin doa ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.